إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul iman dan nikmat Islam. Begitupun juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkannya kita semua untuk melaksanakan daripada ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, begitupun juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan merupakan sebaik-baik bekal bagi kita semua untuk menghadap Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau Muhammad bin Ishaq pernah meriwayatkan, kata beliau, kana nasun min ahli al-Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Kata beliau, kana nasun, jadi orang-orang daripada kelompok yang tinggal di Madinah, mereka hidup kurang lebih selama 20 tahun. Ya'ishun, mereka di saat mereka hidup, mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan bahan makanan pokok yang senantiasa mereka dapatkan setiap malam. Dan ketika, kata mereka, sampailah ketika Ali bin Husain atau yang dikenal dengan Zaid al-Abidin meninggal dunia, barulah ketika itu mereka sadar bahwa dialah yang membawakan pasokan makanan setiap malam. Di mana Ali bin Husain atau yang dikenal dengan nama Zaid al-Abidin, dia menyembunyikan satu amalan solehnya dan baru diketahui setelah dia meninggal dunia. Ali bin Husain radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan untuk memikul gandum setiap malam. Kemudian gandum tersebut dia taruh di rumah-rumah fakir miskin yang ada di kota Madinah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ali bin Husain
menaruh gandum kurang lebih 100 rumah pada setiap malamnya. Dan para fakir miskin tersebut di pagi hari mereka mendapati di depan rumahnya ada gandum, dan mereka tidak mengetahui siapa yang menaruh daripada gandum tersebut. Hal tersebut berlangsung lama sampai meninggalnya Ali bin Husain. Dan ketika Ali bin Husain meninggal dunia, maka ketika itulah terputus pasokan daripada makanan tersebut. Dan mereka, ketika jasad daripada Ali bin Husain ini dimandikan, ternyata mereka mendapati ada bekas lebam di punggungnya, dan kemungkinan itu merupakan bekas di mana beliau memanggul daripada gandum-gandum di setiap malam. Ketika itulah mereka baru tahu kalau selama ini yang memberikan gandum, memberikan pasokan makanan kepada mereka adalah Ali ibn Husain, atau yang dikenal dengan Zainal Abidin. Begitupun juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Ibnu Abidin rahimahullah bahwasanya beliau berpuasa selama 40 tahun. Jadi beliau berpuasa sunnah selama 40 tahun, sementara ketika itu istrinya tidak mengetahui kalau dia ini terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Jadi di setiap pagi di saat dia akan melaksanakan ataupun pergi kerja, ketika itu istrinya membawakan bekal untuknya. Namun ternyata jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, bekal tersebut tidak dia makan. Akan tetapi bekal tersebut dia sedekahkan kepada orang lain, sehingga dia tidak memakannya. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke rumahnya pada waktu menjelang daripada datangnya sholat maghrib. Saat itulah dia meminta dihidangkan makanan kepada istrinya, yang mana sebenarnya ketika itu dia sedang berpuasa dan berbuka puasa pada saat itu. Jadi selama kurang lebih 40 tahun dia menyembunyikan satu amalan sunnah, yang mana sampai orang yang terdekatnya pun, yaitu istrinya sendiri, tidak mengetahui daripada amalan tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah dua kisah tersebut untuk memberikan keyakinan kepada kita semua, sebagaimana keyakinan mereka bahwasannya amal soleh yang disembunyikan dari hadapan manusia itu memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada amalan soleh yang nampak dan dilihat oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam firman-Nya, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum," kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu merupakan kebaikan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Begitupun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabirun min 'amalin shalih falyaf'al." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, kata beliau, falyaf'al, maka lakukanlah daripada amal saleh yang tersembunyi tersebut. Dalam hadis yang lain beliau katakan, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatan 'ala 'ayunin nas 25," kata beliau. Kata beliau sallallahu, salatul rajul, salatnya seseorang yang dilakukan tanpa dilihat oleh manusia, pahalanya 25 derajat dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan di hadapan banyak orang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua merupakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya
ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sangatlah dianjurkan. Bahkan bisa menjadi ibadah andalan seseorang yang nanti mungkin kelak hanya akan dia perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah orang yang melakukan amalan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah SAW, sab'atun, ada 7 golongan manusia yang mereka ini akan mendapatkan naungan ataupun perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang ketika itu tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang dia bersedekah, di mana bersedekahnya tersebut dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kinayah yang begitu luar biasa, menunjukkan perumpamaan yang luar biasa. Karena kita tahu kaum muslimin, yang namanya tangan kanan dengan tangan kiri itu selalu bergandengan. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan kinayah kepada kita semua pada hadis ini, seolah-olah tangan kanan tersebut betul-betul menyembunyikan daripada amal solehnya, sehingga tangan kirinya yang biasa bergandengan pun tidak mengetahui daripada apa yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dia memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka sesungguhnya dia memiliki amalan andalan yang hanya akan dia perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena kenapa demikian? Karena itulah amalan yang terbaiknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk melihat siapa di antara kalian ahsanu amala, siapa di antara kalian semua yang paling baik daripada amalannya. Beliau Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ketika ditanya tentang siapa ataupun bagaimana tentang amal yang terbaik tersebut, kata beliau Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal saleh yang paling ikhlas. Jadi amal saleh yang dikerjakan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, kemudian yang kedua adalah yang paling benar. Ketika ditanya maksud daripada yang paling benar dan yang paling ikhlas tersebut, yang paling ikhlas ketika seseorang dia melakukan amalan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dikatakan sebagai amalan yang benar di saat amalan tersebut mencocoki ataupun sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.